Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linawati Inayah ingin menyampaikan materi pada pagi hari ini yang berjudul tentang mengembangkan proyek-proyek yang menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila melalui proses belajar yang bermakna. Nah, proyek-proyek penting untuk menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila melalui proses belajar yang bermakna ini, apa saja sih yang akan dipecahkan, akan diselesaikan, dan akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama adalah apa itu proyek-proyek yang menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian, apa itu belajar bermakna? Apa kaitannya dengan deep learning? Kemudian, bagaimana mengembangkan proyek-proyek yang menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila melalui proses belajar yang bermakna? Pastinya, Ibu Bapak Guru di sini sudah seringkali mendengar profil pelajar Pancasila, proyek-proyek, PJBL, tapi apa sekarang kaitannya tentang belajar bermakna dan apa kaitannya dengan deep learning ini sehingga proyek-proyek ini dapat menumbuhkan eh, karakter-karakter profil pelajar Pancasila dan dengan proses belajar yang bermakna. Begitu ya, Bapak Ibu Guru. Kemudian, yang pertama, apa tadi proyek-proyek yang menumbuhkan profil pelajar Pancasila? Yang sudah kita ketahui, proyek-proyek yang menumbuhkan profil pelajar Pancasila pastinya Ibu Bapak Guru sudah pernah menerapkan di sekolah ya, bagaimana menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada dua tipe atau melalui dua proyek. Yang pertama melalui kurikuler, yang kedua kokurikuler. Yang kurikuler itu apa? Yang kurikuler itu adalah proyek dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum formal. Jadi di dalam pembelajaran-pembelajaran ibu bapak, kemudian di dalam kelas disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing begitu. Sehingga menjadi bagian dari pembelajaran di kelas. Contohnya, proyek dapat dijadikan sebagai bagian dari mata pelajaran tertentu seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bisa kemudian mungkin pendidikan IPA, terus kemudian pendidikan sosial juga ada ya. Jadi kalau yang kurikuler ini adalah proyek ini diintegrasikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Jadi dimasukkan masing mata pelajaran seperti itu. Kemudian kalau di kokurikuler, kokurikuler itu apa? Ketika proyek dapat dilakukan sebagai kegiatan luaran dari kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan juga lain di luar kelas. Jadi nggak di dalam kelas tapi di luar kelas. Itu namanya kokurikuler. Nah, seperti proyek komunitas, kegiatan sosial, atau kegiatan keagamaan. Contohnya juga proyek ini dilakukan melalui kegiatan pramuka, mungkin OSIS, atau kegiatan-kegiatan lain seperti komunitas pecinta alam, dan lain sebagainya, kayak gitu ya Bapak Ibu Guru. Jadi proyek-proyek ini dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Nah, caranya ada dua. Caranya itu ada dengan cara kurikuler, kemudian kokurikuler, seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Kemudian, contoh implementasinya. Contoh implementasinya dari kurikuler dan kokurikuler. Ini contoh saja ya Ibu, jadi hanya satu saja. Kalau yang pertama, contohnya di pelajaran sejarah ya. Proyeknya itu membuat timeline perjuangan bangsa Indonesia. Jadi nanti bebas nih proyeknya, mau ada yang timelinenya pakai video berbasis teknologi gitu ya, atau mau pakai kertas-kertas gitu, membuat dengan cara pakai kertas-kertas, proyek-proyek untuk siswanya kayak gitu ya.
Tujuannya apa? Untuk mengembangkan pengetahuan siswa tentang sejarah, terus perjuangan bangsa Indonesia dan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila seperti patriotisme dan cinta tanah air begitu. Kemudian kegiatan siswa membuat timeline perjuangan bangsa Indonesia dan mempresentasikannya di kelas. Kemudian kalau di kokurikuler, ini contohnya adalah pentas seni ya yang Bapak Ibu guru mungkin sering mendengar atau bahkan mengadakan atau bahkan jadi panitianya kayak gitu. Kalau yang ibu bapak guru yang SD begitu biasanya di apa ya dimasukkan ke kepanitiaan ya. Tapi jika anak-anak sekalian SMA, mungkin ibu bapak guru SMA, mungkin sudah tidak lagi karena semua sudah dihandle oleh siswa. Pentas seni untuk meningkatkan kreativitas siswa, gitu. Tujuannya itu untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila seperti kreatif dan percaya diri. Kemudian kegiatan siswa menampilkan karya seni seperti tarian, musik, atau teater yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Biasanya dari nilai-nilai budaya setempat, nilai-nilai kesenian setempat seperti itu ya. Jadi di apa ya, disesuaikan saja ibu bapak guru gitu. Pastinya ini juga sudah pernah dilakukan sendiri oleh bapak ibu guru atau sekedar melihat ya, melihat pentas seni dari anak-anak seperti itu. Kemudian apa sih itu belajar bermakna? Apa kaitannya dengan deep learning ini? Yang kaitannya kita ini akan belajar tentang merancang tadi ya, merancang proyek-proyek untuk meningkatkan gitu karakter profil pelajar Pancasila, tapi dengan cara belajar bermakna. Tapi apa sih kaitannya belajar bermakna dengan deep learning? Gitu. Ibu bapak guru pastinya sudah mendengar ya, karena pembelajaran mendalam atau deep learning ini bulan kemarin juga sudah dibahas oleh narasumber yang lain, juga membahas deep learning secara utuh, secara mendalam gitu ya. Pembelajarannya juga mendalam, pembelajaran mendalamnya juga mendalam gitu ya Ibu Bapak Guru. Nah, pembelajaran mendalam dalam konteks ini apa sih kaitannya dengan bermakna atau meaningful learning gitu? Kalau kita runut yang sudah pernah kita pelajari itu prinsip-prinsip dari deep learning atau pembelajaran mendalam ini kan salah satunya ada meaningful gitu ya. Ada pembelajaran, ada kebermaknaan, ada belajar bermakna kayak gitu. Lalu sekarang proyek-proyek itu gimana menjadi belajar bermakna. Lalu apa kaitannya belajar bermakna dengan deep learning ini kayak gitu. Yang pertama ya, kita harus tahu dulu apa sih arti dari pembelajaran bermakna ini. Yang pertama itu pembelajaran bermakna atau meaningful learning adalah pendekatan yang menekankan pada bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki, dan ini membantu siswa untuk tidak hanya menghafal fakta, tidak hanya menghafal fakta kayak gitu. Jadi tidak hanya menghafal fakta, tapi apalagi nih, tapi benar-benar memahami konsep dan makna dan di balik informasi tersebut. Jadi bermaknanya itu, dia itu tahu faktanya apa, konsep pembelajarannya apa, lalu menjadi makna di balik informasi tersebut gitu. Misalnya ya, kalau di pendidikan IPA atau di biologi misalnya, ada materi sistem pencernaan misalnya ya. Di sistem pencernaan ini kita, kalau SMA kelas 11 ya, ada, tujuan pembelajaran atau mungkin ATP-nya ada pembelajaran kita harus sampai menganalisis struktur dan fungsinya gitu. Dengan memahami konsep struktur dan fungsinya, kemudian pembelajarannya bermakna, siswa akan bisa lebih
menerapkan ke kehidupan sehari-hari. Misalnya, dia juga bisa untuk menjaga menjaga, dari kesehatan si sistem pencernaan ini. Karena mereka tahu faktanya, oh ketika misalnya di asam lambung mohon maaf, di lambung itu ada asam lambung, gunanya untuk apa? Ketika kita, tidak makan teratur atau ketika kita tidak menjaganya dengan baik, lalu apa yang akan terjadi? Misalnya, oh GERD itu karena apa? Atau MAH itu karena apa? Atau misalnya yang lain kayak gitu. Penyakit-penyakit yang lain yang mungkin bisa dihindarkan gitu, mereka akan lebih bermakna. Nah, ini pembelajaran bermakna itu tentang tidak hanya tentang menghafal fakta, tapi benar-benar memahami konsep dan makna di balik informasi tersebut. Dan itu meaningful ini juga ada di dalam pembelajaran mendalam kayak gitu. Di mana pembelajaran mendalam ini dalam konteks pendidikan ini berfokus pada pemahaman konsep yang mendalam dan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dari berbagai situasi seperti itu. Nah, lalu kaitannya apa nih Kak? Pembelajaran bermakna dan pembelajaran mendalam. Apakah dia berbeda atau apakah sama dengan mining oh sorry, meaningful-nya bukan main ya, tapi meaningful-nya di deep learning apakah sama? Kayak gitu. Jadi keterkaitan dari pembelajaran bermakna dan pembelajaran mendalam ini yang pertama itu, keterkaitannya ya, ketika siswa belajar dengan cara yang bermakna, mereka lebih cenderung untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang suatu konsep dengan menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan-pengetahuan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah mereka alami kayak gitu ya. Siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mampu mengingat informasi lebih lama kayak gitu. Itu jadi contohnya, misalnya ini ada contoh lain ya. Misalnya dalam pembelajaran IPA, jika siswa hanya menghafal tentang siklus air, jadi mereka mungkin bisa tidak benar-benar memahami bagaimana air berubah bentuk dan bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Namun jika mereka diajak untuk melakukan eksperimen sederhana tentang penguapan, tentang kondensasi, atau menghubungkan fenomena-fenomena hujan, mereka akan belajar dengan cara yang lebih bermakna dan mendalam. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Lalu apa tadi, Kak? Lalu apa keterkaitannya gimana ini Bapak Ibu guru di sini sudah bisa menganalisis nih, apa sih keterkaitan pembelajaran bermakna dan pembelajaran mendalam ini sebetulnya. Jadi mereka sebenarnya dalam prinsip pembelajaran mendalam ini ada salah satunya adalah bermakna ya, kebermaknaan. Nah, di sini pembelajaran bermakna berarti kan sangat dekat ya kaitannya karena eh, kaitannya itu sangat dekat gitu. Kaitannya itu di sini bermakna itu adalah salah satu prinsip dalam pembelajaran mendalam. Maka dari itu ketika belajar bermakna itu juga salah satu pembelajaran mendalam di mana kita berupaya pembelajaran ini untuk pembelajaran yang mendalam. Salah satunya dengan cara pembelajaran bermakna kayak gitu. Sehingga siswa itu tahu dari konsep, dari makna apa yang siswa pelajari dan yang kita harapkan adalah penerapannya. Makanya mohon maaf saya itu basicnya pendidikan biologi. Jadi saat bagaimana caranya siswa saya itu mempunyai jiwa bahwa dia itu belajar tidak hanya sekedar buku, tidak hanya sekedar fakta, tapi apa yang sudah diterapkan. Sekecil mau makan itu harus cuci tangan dulu karena mereka habis belajar tentang bakteri. Mereka habis belajar tentang jamur. Mereka habis belajar tentang cacing kayak gitu. Jadi itu yang penerapan-penerapan sekecil itu
akan membuat kebermaknaan, akan menjadi pembelajaran yang mendalam seperti itu. Lalu ini poinnya, bagaimana mengembangkan proyek-proyek yang menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila melalui proses belajar yang bermakna. Jadi bagaimana ini mengembangkannya? Proyek-proyeknya proyek yang seperti apa yang dapat menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila melalui proses pembelajaran atau melalui proses belajar bermakna ini. Gimana ini untuk mengembangkan proyek-proyeknya kayak gitu. Yang pertama, jadi untuk menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila melalui proyek pembelajaran yang bermakna, pendidik perlu merancang kegiatan yang pertama yang holistik. Holistik itu artinya menyeluruh gitu. By step gitu ya. Terpadu kayak gitu, holistik. Yang kedua itu kontekstual. Nah, ini tadi kontekstual yang saya tekankan bahwa kebermaknaan ini ketika masuk untuk menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila, kita perlu merancang kegiatan yang betul-betul kontekstual. Maaf ya, ini banyak gangguan suara dari uh, hewan atau juga karena mohon maaf rumah saya itu dekat dengan jalan ya, jadinya banyak distraksi, tapi mohon maaf, semoga Bapak Ibu masih bisa berkonsentrasi, masih bisa belajar bersama, sharing bersama di sini. Nanti kita akan bertemu di sharing-sharing sesi sharing kita gitu. Nah, untuk menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila, kita balik lagi ya tadi ya, untuk melalui proyek pembelajaran bermakna ini yang ketiga adalah eksploratif. Setelah holistik, kontekstual, kemudian ada eksploratif, di mana siswa itu bebas mengeksplor. Dia merasa aman untuk mengeksplor, mengungkapkan pendapatnya, menanyakan konfirmasi apa yang akan disiapkan atau yang akan dijawab oleh Bapak Ibu guru. Kita harus siap dan kita tidak boleh membatasi eksplorasi siswa untuk mengerjakan proyek-proyek ini walau kita memang harus memberi arahan langkah-langkah ya supaya siswa tetap dalam uh, proyeknya gitu ya dan tetap dalam materi yang sedang bisa kita bahas seperti itu. Kemudian berpusat pada peserta didik. Jadi jangan kita terus yang nyokokin nih, ini loh ada data, ini loh ada data, ini loh ada data. Tidak, tapi berpusat pada peserta didik. Jadi gimana caranya kita memberi stimulasi untuk siswa yang aktif untuk melakukan proyek-proyek ini. Biasanya kalau ibu bapak guru proyek pastinya udah sering ya menerapkan seperti mungkin proyek membuat video atau proyek menyelesaikan suatu masalah atau kalau di biologi biasanya ada juga proyek membuat media media apa namanya ya, media pembelajaran juga bisa. Terus kemudian seperti proyek membuat simulasi sistem atau juga membuat banyak hal ya kalau proyek ya, atau proyek kesehatan, wawancara dengan dokter atau ahli atau dinas kayak gitu. Dinas kesehatan gitu ya. Jadi banyak-banyak cara proyek-proyek berpusat pada peserta didik. Jadi saya masih ingat sekali ketika saya SMA, saya sudah mendapatkan tugas proyek. Padahal pada zaman itu kurikulumnya masih apa ya? Kurikulum belum masuk kurikulum 13, KTSP ya. Saya ingat sekali guru saya, masya Allah, beliau itu mengarahkan untuk eksplorasi. Eksplorasinya itu dengan cara wawancara kepada dinas kesehatan atau dokter. Tapi arahnya ke penyakit yang sedang atau banyak ada di kawasan kota Tegal kayak gitu, karena saya tinggal di kota Tegal ya gitu. SMA saya di SMA 1 Kota Tegal, barangkali di sini ada alumni juga. Kita belajar explore, kita belajar surat menyurat bagaimana cara masuk ke dinas, lalu bagaimana cara berkomunikasi di sana, lobbying untuk dapat bertemu kepala dinas kesehatannya, untuk di mana kita ambil shoot, ambil materi dan wawancara kayak gitu. Kita belajar itu semua selain belajar fakta-fakta dari penyakit itu
itu lebih bermakna, Ibu Bapak Guru. Saya merasakan sebagai siswa, saya lebih mengingat. Walaupun stepnya itu panjang, proyeknya itu hampir 1 bulan ya. Hampir 1 bulan saya eksplorasi, kemudian saya bertemu dengan kepala dinas kesehatan pada waktu itu. Kemudian saya wawancara, itu grouping ya. Itu lebih bermakna karena berpusat pada peserta didik. Guru hanya menyarankan. Kemudian langkah-langkah merancang. Langkah-langkahnya gimana kemudian? Langkah-langkah merancangnya. Merancang apa tadi? Merancang proyek-proyek yang bisa meningkatkan atau menumbuhkan profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran yang bermakna. Gitu. Yang pertama, langkah konkret yang pertama adalah perencanaan proyek yang matang. Pastinya perencanaan proyek yang matang. Kita, Bapak Ibu Guru, kita merencanakan itu supaya matang itu seperti apa? Yang pertama, tentukan tema yang relevan. Kemudian tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi temanya dulu nih, kita boleh menentukan tema yang akan dibahas itu yang seperti apa. Sampai mana nih, tetapkan tujuan pembelajaran kita itu sampai sini. Kayak gitu. Yang ketiga adalah rancang kegiatan yang beragam. Banyak pilihannya. Supaya apa? Siswa bebas eksplorasi. Seperti itu. Kemudian libatkan peserta didik dalam perencanaan. Libatkan peserta didik. Kamu rencananya mau membuat apa? Kayak gitu. Jadi saya juga pernah mengajak siswa-siswi saya untuk membuat proyek model ini, model dari virus, model dari bakteri, bebas membuat pakai apa. Tapi libatkan pesertanya. Jadi kamu niatnya membuat apa? Minggu pertama kamu jadwalnya apa? Minggu kedua kamu jadwalnya apa? Kayak gitu. Kita mencoba untuk memfasilitasi, membersamai, tapi kita harus melibatkan peserta didik juga untuk merencanakan. Jadi dia bebas nih, mau minggu pertama apa, minggu kedua apa. Kedua, implementasi proyek yang bermakna. Implementasi proyek yang bermakna itu gimana sih? Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi implementasi proyek ini supaya bermakna ini nyiptakan dulu suasana pembelajarannya itu menyenangkan. Kita itu akan eksplorasi langsung. Kamu itu akan menjadi detektif yang akan menemukan misi kita hari ini adalah bla 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 bla. Jadi ciptakan sesuatu yang menyenangkan, memotivasi siswa supaya apa? Supaya implementasi proyek ini lebih ada kebermaknaannya. Siswa lebih, oh iya, aku harus cari tahu ini. Jangan proyek ya, udah. Ini LKPD-nya, udah dibagi. Itu mungkin menarik untuk sebagian siswa yang memang tanpa motivasi pun mereka akan jalan ya. Tapi untuk beberapa siswa yang memang harus ayo, 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 kerjakan, ayo. Kita nggak bisa kalau misalnya hanya seperti itu. Tapi kita harus ciptakan suasana yang menyenangkan kayak gitu. Kemudian berikan kesempatan peserta didik untuk bereksplorasi. Oke, kemudian misi kita hari ini misalnya ya, mencari kuman. Kuman apa, Bu? Misalnya. Kita mencari air. Siapa yang mau tahu isi selokan itu isinya apa aja hewannya misalnya. Nanti ambil air dimanapun kalian mau, ambil untuk kita lihat di mikroskop misalnya seperti itu. Ini misalnya contohnya masih di dalam IPA ya, tapi nanti bisa nanti ada beberapa contoh juga kayak seperti tadi ada contoh sejarah, nanti ada beberapa contoh yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, fasilitasi, kolaborasi dan gotong royong. Makanya proyek itu kan kelompok ya. Proyek itu kan kelompok grouping ya siswanya. Jadi secara tidak langsung kita sudah memfasilitasi. Tapi kolaborasi seperti apa dan gotong royong seperti apa kayak gitu. Mungkin kalau SMA mereka sudah tidak dibagi ya,
sudah tidak dibagi tugas-tugasnya aja sudah jalan sendiri misalnya ya. Mereka udah auto gotong royong lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya SD atau SMP, Kak, gimana kita merancang proyek-proyeknya? Kalau saya fasilitasi kolaborasi ini saya terapkan dengan cara kita tunjuk siapa ketuanya, siapa ketua dari proyek ini, gitu. Ketika ketua dari proyek ini sudah kita tunjuk misalnya ya, mungkin ada satu case di mana enggak Kak, ini enggak tepat untuk kalau ditunjuk karena enggak sesuai, enggak keluar jati diri mereka karena yang ditunjuk pasti itu aja. Ada yang demikian ya Ibu Bapak Guru. Ada yang memang kondisi sekolahnya itu tidak inisiatif siswanya. Jadi kita harus tunjuk mau nggak mau gitu. Nggak apa-apa. Kita fasilitasi kolaborasi itu supaya kolaborasi kolaborasi antar siswanya tercapai kayak gitu. Kemudian kaitkan proyek dengan konteks nyata. Kaitkan proyek dengan konteks nyata. Jadi pernah nggak kalian makan tapi nggak cuci tangan? Nah, kalian pernah nggak main di misalnya di sawah? Ada apa? Kemudian kenapa? Kaitkan proyek-proyek dengan konteks nyata. Pernah nggak ada yang diare? Diare itu karena bakteri apa? Oh ternyata oh karena ada salah satunya ada E. coli. Oh, pantes ya. Kemarin saya makan tapi belum cuci tangan, tapi akhirnya diare. Itu konteks nyata. Proyek besar kita ini untuk mencari tahu kenapa itu bisa terjadi. Ayo kita cari tahu kayak gitu. Kemudian berikan umpan balik yang konstruktif. Konstruktif artinya kita membangun pembelajaran-pembelajaran atau pemahaman-pemahaman siswa. Kasih umpan balik misalnya, Miss atau Kak, saya biasanya dipanggil Miss ya. Ibu, Miss misalnya. Ini kenapa ya? Kenapa ini ada bakteri ini di air ini? Setahu saya, biasanya siswa kayak gitu ya. Setahu saya, Miss, gini 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 gini. Kita waktunya ini mengkonstruktif, membangun dari awal. Jadi, bakteri itu terbagi nih menjadi A dan B gitu. Jadi di holistikkan, kemudian dibangun satu persatu pemahaman dia dari eksplorasi itu kayak gitu. Kemudian refleksi dan evaluasi. Refleksi dan evaluasi yang pertama, ajak peserta didik untuk merefleksikan pengalaman belajar. Kemudian evaluasi proyek secara menyeluruh. Dievaluasi apa sih kekurangan kita sehingga Miss kok aku tuh udah ngambil air tapi kok aku nggak dapet bakterinya ya Miss, atau kok aku tuh udah gini apa kesalahanku Miss, atau apakah ketika misalnya ngambil dari air ke mikroskopnya itu apakah penggunaan mikroskopnya salah atau apa kayak gitu. Kemudian tindak lanjut proyek. Tindak lanjutnya apa? Setelah itu kita kan setelah udah evaluasi, refleksi, kita tindak lanjuti ini proyeknya, kita simpulkan juga. Jadi dari kelompok A, B, C, D apa yang bisa kita ambil, kemudian kita angkat ini proyek dan nantinya ketika ada proyek lagi, ada kesalahan-kesalahan yang tadi kita udah evaluasi itu akan menjadi bahan refleksi kita untuk melakukan proyek setelahnya. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, ini ada implementasi pembelajaran mendalam ini dari Kementerian Dikdasmen ya. Di salah satu PPT-nya yang menjelaskan tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Jadi karena kita lagi membahas tentang bagaimana merancang ya, merancang artinya kita juga harus dapat mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini dengan rancangan-rancangan kita. Yang pertama pastinya kalau merancang, tadi udah ada langkah-langkahnya, tadi udah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga asesmennya. Pasti itu ya yang tentang perancangan, di mana perencanaan kita harus merencanakan melalui refleksi dan lain-lain juga gitu. Kemudian
Identifikasi desain pembelajaran. Jadi pertama ini, identifikasi peserta didik itu seperti apa kesiapan peserta didik sebelum belajar. Terus seperti pengetahuan awal, minat, latar belakang, kebutuhan belajar, dan lain-lain. Jadi peserta didiknya diidentifikasi dulu, kemudian materi pembelajarannya. Tadi ya, kalau yang tadi sudah disampaikan di langkah merancangnya, kita di sini juga ada diidentifikasi itu langkah merancangnya itu ya materi pembelajarannya apa, kemudian tuliskan tujuannya apa, kayak gitu. Kemudian dimensi profil lulusannya ketika kita belajar ini kita mempersiapkan apa aja. Oh, ternyata mempersiapkan atau di dalamnya kita belajar tentang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau keluarga negaraan atau penalaran kritis atau kreativitas atau kolaborasi, kemandirian, kesehatan komunikasi sesuai profil pelajar Pancasila atau profil lulusan ya yang ini ada 8 keterampilan kayak gitu. Kemudian desain pembelajarannya, mungkin bisa desain pembelajarannya mau dengan capaiannya apa, tujuannya apa, praktik pedagogiknya apa, itu akan nantinya dicantumkan. Langkah-langkah pembelajarannya awalnya akan apa, misalnya tadi ya kalau langkah-langkah pembelajarannya sudah ada yang tentang proyek kayak gitu. Kemudian sampai asesmen pembelajaran gitu. Jadi contoh implementasi proyek dalam pembelajaran mendalam itu banyak hal sebetulnya proyek karena yang pertama ada proyek video, proyek penelitian, proyek teknologi, proyek kesenian, misalnya proyek field trip, outing gitu ya, proyek STEM atau science, technology, engineering, and mathematics kayak gitu. Jadi banyak sekali implementasi proyek Bapak Ibu Guru. Jadi bisa diimplementasikan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing ketika itu adalah kurikuler atau ketika kokurikuler bisa dengan proyek-proyek yang lain yang di luar ataupun di dalam kelas, baik kurikuler maupun kokurikuler begitu. Nah, selain itu penerapannya juga dapat menggunakan penerapan pembelajaran berbasis proyek ya dengan sintaks yang sudah ada dan sintaks yang step by step-nya gitu dari project based learning gitu. Kemudian apa sih project based learning? Pastinya Bapak Ibu guru sudah amat sangat sering mendengarnya ya, karena memang pendekatan yang berpusat pada siswa dan mendorong mereka untuk belajar melalui pengalaman langsung dan pemecahan masalah nyata. Langkah-langkah dalam PJBL, nah ini sintaksnya, menentukan pertanyaan, terus mendesain perencanaan, kemudian menyusun jadwal, monitoring dan evaluasi, siswa secara berkala menguji pengujian hasil, evaluasi, seperti itu. Itulah Bapak Ibu Guru tadi bagaimana tadi ya, bagaimana mengembangkan proyek-proyek yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, kesimpulan dari pembelajaran atau sharing kita pada siang hari ini, yang pertama adalah mengembangkan proyek-proyek yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila dan proses belajar bermakna adalah upaya untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman belajar yang relevan dan mendalam kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah di sini peran kita Ibu Bapak Guru. Peran kita dalam proyek-proyek yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila atau juga penerapannya bisa di PJBL atau proyek-proyek yang pun tidak menggunakan sintak PJBL tapi berbasis proyek kayak gitu ya. Gimana maksudnya ada pembelajaran yang berbasis proyek, peran gurunya apa? Yang pertama, gurunya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing gitu. Bukan hanya memberi aja, tapi fasilitator dan membimbing, memberi dukungan. Terus kalau kayak gini-gini gimana? Kita memberi solusi begini, apakah bisa digunakan begitu. Kemudian memberi dukungan dan bimbingan kepada siswa selama proyek berlangsung. Butuh apa? Miss aku tuh butuh ini, butuh itu. Kita fasilitasi gitu. Kedua, guru juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk bereksperimen, bebas dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu.
Jadi biasanya sudah ada ya masalahnya yang sudah dihadapi, mereka yang mencari solusi bebas. Diberi kebebasan untuk mengeksplor semua yang ada, baik tentang masalah itu. Tapi kita juga membatasinya gimana? Dengan cara inilah tujuan pembelajaran kita. Tapi kalau eksplornya akan lebih mendalam, cukup bagus kayak gitu. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Bapak Ibu Guru, sharingnya kami tunggu di sesi sharing bersama saya Lina Wati Inayah dan kelas pengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.